Oke, so Pak Rudi, apa topik apa yang Pak Rudi mau bicarakan? Hmm, Atau salah satu goals yang ingin Pak Rudi dapatkan 1 sampai 3 bulan ke depan? Apa saja? ya, mungkin dalam 1 bulan ke depan boleh coach ya? Boleh. Boleh. Saya tuh pingin kemarin sebenarnya tema ini yang akan dibahas dengan coach Buci, cuman karena nggak terkejar, jadi Hmm. saya pingin bisa lari half marathon coach, Uh. 21,1 kilometer di Januari tanpa cedera. Oke, jadi pengen lari half marathon 1 kilo. 21,1 kilo. Iya, Itu half marathon. iya. Luar Kalau full biasa. marathon 42 kilo. 42. Oke. Jadi ini half marathon berarti 21,1 kilo. Satu, iya. Oke, luar biasa. Oke, jadi saya langsung ya, outcome-nya apa yang mau dicapai? eh Pinginnya saya bisa lari 21,1 kilo itu tanpa ada cedera coach. Jadi selama ini saya hanya sampai 15 kilo Hmm. atau ya 15 kiloan, dan itu pakai cedera, pakai kram kaki, Hmm. dan sakit kaki saya dan mentoknya di situ gitu. Dan nafas saya juga belum teratur rapih gitu kan. Jadi pingin harapannya bisa tahu apa sih nanti bisa langkah-langkahnya bisa dalam 1 bulan itu, karena di 9 Januari sebenarnya coach saya itu ada race offline, jadi lari 21 kilo yang selama ini saya belum pernah 21 kilo, jadi saya pingin bisa nantinya tercapai di 9 Januari itu di Semarang, bisa finish dengan sehat selamat gitu. Jadi pengen bisa finish sehat dan selamat. Ya. Jadi outcome-nya apa? Di akhir sesi coaching ini atau di setelah kita ngobrol ini mau dapat apa? Bisa saya bisa mempersiapkan, bisa mencapai goal saya nanti di 9 Januari, bisa langkah-langkahnya bisa tergambar gitu coach. Lari dengan selamat gitu? Ya, lari dengan selamat tanpa cedera, tanpa kram gitu. Oke, lari dengan selamat. Oke, jadi saya bisa ambil outcome-nya gimana caranya agar bisa maraton 21,1 kilo dengan selamat. Iya, Gitu ya. iya. Oke. Oke, Pak Rudi. Kenapa hal itu penting untuk Pak Rudi? Nanti pingin ada, ya ada apa ya? Maaf, saya potong. Yang Ya, Pak Rudi mau itu jadi pengen lari 21 kilonya atau pengen tanpa cedera atau pengen selamatnya? pengen lari 21 kilo dengan selamat, dengan sehat. Karena ada juga yang 21 kilo tapi dia masuk UGD, Hmm. terus dia ada yang kram seperti itu coach. Jadi Mm-mm. pingin nanti tuh saya bisa mewujudkan 21 kilo itu, saya itu dengan kondisi sehat gitu Sehat, coach. oke, dengan kondisi sehat. Maksudnya cara untuk larinya atau cara biar selamatnya? Cara biar selamatnya. Sama. Kalau lari Biar insya Allah sehatnya kan? sudah sering, kayak tadi pagi saya lari Mm-mm. 10 kilo coach. Ya. Oke, good. Oke, sekarang Pak Rudi, kenapa lari dengan sehat atau selamat itu penting untuk Pak Rudi? Oh, karena ketika lari saya nanti nggak, kalau saya selamat berarti saya nanti masih bisa bugar, kemudian saya bisa bekerja, beraktivitas, beribadah dengan tidak ada kendala, dan saya bisa menginspirasi teman-teman di kantor, banyak orang, bahwa walaupun kita sibuk bekerja tetap bisa berolahraga dan bisa meraih half marathon. Hmm, oke. Jadi pengen menginspirasi banyak orang walaupun sibuk tapi masih bisa maraton Iya, dan juga pengen tetap bugar. betul. Antara bugar dan menginspirasi orang, mana yang lebih dominan dorongannya? eh Kayaknya menginspirasi ya coach, karena kalau menginspirasi
ya orang-orang akan tergerak yang tadinya nggak suka olahraga, minimal bisa terajak mengikuti saya untuk olahraga. Oke. Oke, Pak Rudi. Eh, Tadi Pak Rudi bilang ingin menginspirasi orang yang mendorong atau dorongannya lebih kuat. Betul ya? Ketika Ya, hal itu terjadi, Pak Rudi bisa menginspirasi orang. Apa yang akan Pak Rudi rasakan? yang pasti saya bahagia, bangga, kemudian ya ada rasa percaya diri yang bertumbuh dari dalam diri saya, Coach. Bahagia, bangga, ada percaya diri. Ya. Bangga, oke. Pak Budi, rasa percaya diri yang kayak gimana yang Pak Budi maksudkan? Eh, rasa percaya diri saya bisa mencapai itu, dan saya bisa membuktikan selain ke diri saya, ke orang-orang sekitar saya, bahwa ya mungkin saya selama ini kan saya ada komunitas lari gitu ya. Saya termasuk yang lambat mungkin dalam hal kecepatan berlari, kemampuan saya berlari itu termasuk yang lambat. Itu yang selama ini mungkin, kok saya nggak pernah mencapai 21 kilo ya, sedangkan teman-teman saya itu sangat mudah sepertinya mencapai 21 kilo. Saya untuk 15 kilo aja udah terengah-engah, dan saya sudah cedera, kram kaki, dan itu sudah membuat saya beberapa kali hampir patah semangat untuk mencapai 21 kilo. Oke. Pak Rudi, seandainya Pak Rudi sudah bisa lari 21 kilo tanpa cedera dengan selamat gitu ya, dan bisa berhasil membuktikan bahwa Pak Rudi mampu, apalagi dorongannya yang membuat Pak Rudi ingin berlari 21 kilo half marathon itu? Mungkin rasa syukur ya, Coach. Karena kita diberikan kesehatan, dan mungkin itu wujud rasa syukur kita ya, dengan olahraga gitu kan. Dan lari sebagai salah satu wujud rasa syukur kita. Jadi kalau kita udah diberikan kesehatan, kemudian kita nggak memanfaatkan dengan baik, itu kita nggak menunjukkan rasa syukur yang sudah diberikan Allah kesehatan kepada kita gitu. Jadi mungkin lebih ke sana sih, rasa syukur yang ya selama ini sudah diberikan banyak kesempatan, kesehatan, kemudian waktu luang, dan juga ya anugerah yang banyak gitu, sehingga ya saya harus memanfaatkan ini, kondisi sehat ini ya dengan menjaganya gitu. Salah satunya dengan berlari gitu. Karena berlari nanti jadi sehat, bugar. Dengan bugar saya juga bisa beribadah dengan baik, bekerja dengan baik, dan bisa beraktivitas dengan tanpa ada kendala kesehatan gitu. Oke. Syukur. Seandainya Pak Rudi sudah bisa lari tanpa cedera, hal itu sudah terjadi, bagaimana Pak Rudi akan mengungkapkan rasa syukur itu kepada Allah? Saya membayangkan saat di finish nanti mungkin ya, di 21 kilo, saya bersujud syukur, Coach. Ya.
Apa yang Pak Rudi akan katakan pada waktu itu? Saya akan ya bersyukur dan mengucap alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan diberikan anugerah bisa finish 21 kilo dalam keadaan sehat, dan itu juga sebagai rasa syukur saya karena masih diberikan kesehatan tanpa cedera, impian saya yang mungkin belum pernah terwujud selama ini. Apa yang Pak Rudi akan rasakan pada saat sujud syukur itu? Yang pasti saya akan bahagia yang tak terhingga mungkin Coach ya. Syukur, bahagia, kemudian energi saya bertambah bahwa saya bisa, dan ini juga saya bisa bukan karena saya sendiri, pasti ini dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dukungan orang-orang dari sekitar saya, dan ini yang saya rasakan, Coach. Oke. Apa yang Pak Rudi rasakan sekarang? Lebih apa ya? Lebih terbuka, lebih plong, dan lebih berenergi, lebih nggak tahu, ada energi yang luar biasa gitu Coach, yang mendorong saya bisa di nanti itu 21 kilo itu tercapai. Jadi sebetulnya Pak Rudi ingin lari 21 kilo itu tanpa cedera itu karena rasa syukur kepada Allah, karena sudah dikaruniai. Betul seperti itu Pak Rudi? Betul. Sekarang saya ingin tanya, mana yang lebih membahagiakan dan mana yang lebih membuat energi positif? Lari karena dorongan rasa syukur kepada Allah ini, atau lari ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa Pak Rudi mampu? Mana yang lebih memberikan energi lebih besar dan lebih positif, yang lebih membahagiakan? Sebagai wujud syukur. Mana yang lebih melegakan hatinya Pak Rudi? Lebih ke yang syukur tadi Coach. Jadi itu tadi, karena lebih lega dan energinya lebih besar di sana. Karena ketika saya membayangkan dapat membuktikan orang lain pun, saya ya merasa masih belum terbayang gitu. Jadi dengan sekarang saya bisa merasakan lebih berenergi, lebih besar. Percaya dirinya udah saya dapat sekarang ya. Oke. Pak Rudi, kalau seandainya nanti sudah berhasil 21 kilo gitu ya, tapi kemudian teman-teman tidak ada yang memberi ucapan, apa yang Pak Rudi akan katakan? Teman-teman gak ada yang ngasih selamat, atau kemudian tidak ada yang membicarakan hal itu ketika Pak Rudi sudah berhasil 21 kilo, apa yang akan terjadi? Oh nggak apa-apa. Saya berlari bukan untuk mereka, jadi saya berlari ya nggak masalah Coach. Jadi dengan rasa tadi, dengan tujuan tadi bisa tercapai, itu saya udah bahagia banget gitu. Terlepas ada orang yang ngasih apresiasi atau enggak, ya dengan saya mencapai 21 kilo nanti itu sudah saya bahagia luar biasa gitu. Oke. Pak Rudi, sekarang apa yang Pak Rudi rasakan atau apa yang Pak Rudi dapatkan dari ngobrol sebentar ini tadi? Tadi di momen tadi ya, ketika mana yang jadi dorongan terkuat itu mungkin. Jadi saya lebih mendapat energi yang besar, yang ya belum saya dapatkan sebelumnya ketika saya niatkan, dan saya masih
nggak ada dapat energi sebesar ini ketika saya nanti harus berlari 21 kilo, sudah membayangkan yang khawatir cedera dan segala macam. Tapi insya Allah Bismillah saya manfaatkan energi yang sudah saya dapatkan ini sebagai bekal semangat saya untuk setiap langkah saya nanti menuju dari 0 km menjadi menuju 21 kilo. Oke. Oke, Pak Rudi, luar biasa. Semoga dimudahkan langkah-langkahnya. Oke, Pak Rudi, sekarang tadi Pak Rudi bilang bahwa lari itu sebagai mewujudkan rasa syukur, gitu kan? Pertanyaannya adalah, untuk mewujudkan rasa syukur karena dikaruniakan badan yang sehat, itu tadi yang Pak Rudi sampaikan. Selain lari maraton, apalagi yang bisa dilakukan? Selain lari, jaga pola makan, ya, kemudian tidur yang cukup, kemudian terus berbagi kebaikan, ya, berbagi kebaikan, bekerja dengan sebaik-baiknya, itu juga sebagai wujud syukur, beribadah dengan sebaik-baiknya, itu juga wujud syukur, tidak pernah berhenti ataupun menjadi tidak pernah berhenti untuk terus selalu berbuat kebaikan, itu juga, atau memberikan inspirasi dan semangat untuk orang lain, itu juga sebagai bentuk wujud syukur. Oke, good. Artinya ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Ya. Oke, Pak Rudi, jadi kita bicara coaching ini masih dengan goals yang sama atau ada hal-hal lain yang Pak Rudi rasakan lebih important untuk dibicarakan pada sesi coaching kali ini? Masih tetap goals yang tadi, outcome yang tadi, atau ada hal lain yang Pak Rudi rasa lebih penting untuk dibicarakan? Masih di lari 21 kilo sebagai wujud rasa syukur mungkin, Coach, ya. Dan mungkin nanti tidak hanya 21 kilo, mudah-mudahan tahun depan saya bisa maraton full 42 kilo sebagai wujud rasa syukur saya. Oke, good, good. Jadi yang kita mau bicarakan sekarang mau yang 21 kilo atau langsung ke 42 kilo? Boleh 42 kilo, Coach. Oke. Jadi sekarang gimana caranya biar lari bisa 42 kilo gitu ya? Iya. Oke, good. Terima kasih. Saya stop ya, Pak Rudi ya. Iya. Iya. Oke, terima Oke, kasih. Coach. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rudi.